9 adalah watuma'ninatun fi kullin, melaksanakan setiap gerakan, ya fi kullin, di setiap gerakan dengan tumakninah. Tumakninah itu artinya diam sejenak. Tumakninah artinya diam sejenak. Persoalan diam sejenak, madhab kita Imam Syafi'i berbeda dengan madhab Maliki, gurunya. Kalau kita madhab Syafi'i, yang dimaksud dengan tumakninah, diam sejenak, sekurang-kurangnya seukuran lama kita mengucap subhanallah, dah segitu. Ya, subhanallah, dah cukup. Itu tumakninah menurut standar imam kita. Nah, tapi beda dengan Imam Maliki. Kalau madhab Imam Maliki, itu tumakninah yang dimaksud 3 kali membaca tasbih. Makanya umumnya sholat yang dilakukan dengan gerakan yang cepat itu kebanyakan masyarakat muslim yang bermadhab Syafi'i. Kan ada ya tayangan di YouTube tuh, ya, wah cepat banget gitu ya. Tarawih 7 menit, bayangin aja. Kagak baca. Iya. 20 rakaat tarawih 7 menit, kan ya di YouTube ya. Di daerah mana tuh kita kurang tahu tuh. Jawa. Ya pokoknya di Jawa lah, di daerah. Sumber. Kalau di Jakarta sih nggak ada. Itu pernah ditanya, Ustaz, sholat model begitu sah apa enggak? Kalau yang ditanya itu sah atau enggak, ya enggak sah lah. Ya sholat begitu, enggak sah. Tapi kalau ditanya boleh enggak, ya boleh aja. Namanya juga sholat sunnah. Orang nggak terawih juga nggak apa-apa. Kita ngejawab sesuai dengan pertanyaan, ya kan? Kita ngejawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau pertanyaannya sholat model begitu sah apa enggak? Ya karena pertanyaannya sah apa enggak, jawaban saya ya sah. Harus tumakninah. Itu kok cepet banget gitu ya. Sampai Fatihah aja 5 detik. cepet ya. Oh iya anak buaya disebut ya. Iya anak buaya disebut. Kalau pertanyaannya sah apa enggak? Ya nggak sah. Tapi kalau pertanyaannya tarawih model begitu boleh nggak? Ya boleh aja. Orang nggak tarawih juga nggak apa-apa. Iya. Sama nih kayak besok, Ustaz, kita sekeluarga nih, biasanya kan kalau satu orang itu satu kambing. Kebetulan kita bertujuh. Gimana kalau kita bisa langsung aja beli satu sapi? Boleh nggak? Boleh. Emang ukuran satu sapi itu sama dengan satu kambing. 7 kambing. Kalau pertanyaannya boleh nggak? Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdol antara satu sapi dengan 7 ekor kambing? Kalau pertanyaannya begitu, nah jelas 7 ekor kambing lebih afdol daripada 1 ekor sapi. Kenapa begitu? Ulama beralasan dengan menyembelih 7 ekor kambing, ini 7 kali baca bismillah. 7 kali baca bismillah. Kalau satu sapi kan sekali dia baca bismillah. Iya. Nah terus ibadah di hari raya kurban yang paling afdol kata Nabi adalah iraqatud dam, menumpahkan darah. Artinya kalau satu sapi kan cuma sekali numpahin darah. Nah kalau 7 kambing 7 kali numpahin darah. Nah, jadi kalau pertanyaannya boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdol, jelas 7 ekor kambing lebih afdol daripada 1 ekor sapi. Ya walaupun secara timbangan 1 ekor sapi ini lebih banyak ya, lebih berat. Kandungan dagingnya pun lebih berat ketimbang 7 ekor kambing. Tapi masalah keafdolan 7 ekor kambing
lebih afdol daripada 1 ekor sapi. Sama kayak nyikat gigi pakai pasta dengan bersiwak pakai kayu arok tuh yang biasa orang pulang haji bawa. Ya. Kalau pertanyaannya mana yang lebih afdol, ya jelas siwak. Karena ittiba, mengikuti Nabi. Kata Allah dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi. Gitu. Jangan ikutin dukun. Ikutin Nabi. Kalau mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Nah, jadi dari ayat ini menunjukkan semua jenis ittiba, mengikut Nabi itu lebih afdal. Lebih afdal. Ya sama kayak berpakaian sholat, ya. Jangan pakai batik, kaos bola aja masih boleh. Kalau pertanyaannya boleh. Tapi kalau bicara mana yang lebih afdal, ya tentu saja berpakaian seperti pakaian yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi jawaban ngikutin pertanyaan. Ya kalau pertanyaannya boleh nggak, itu boleh aja. Yang penting pakai baju. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdal, ya jelas ittiba Nabi jauh lebih afdal daripada kita melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdal, ya tentu saja siwak. Kalau pertanyaannya mana yang lebih bersih, ya pasta gigi lah. Sampai ke pojok-pojok kan itu ya. Kalau pakai pasta gigi, sikat gigi yang sering kita pakai, nah itu jelas lebih bersih, lebih higienis, lebih wangi. Berbeda dengan siwak. Nah, tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdal, ya tentu saja menggunakan kayu siwak. Nah, jadi tumakninah ini menjadi rukun sholat yang wajib untuk dilaksanakan. Artinya kalau kita sholat tidak bertumakninah, nah maka tentu saja sholat kita tidak sah karena kita melanggar aturan rukun. Nah, sekurang-kurangnya tumakninah di dalam mazhab kita adalah dengan mengucap subhanallah sekali. Nah, cukup, itu sudah dianggap tumakninah. Ini kalau di kitab lain rukun sholat ada 14, ya. Rukun sholat ada 17. Kok beda? Di sini ada 14, di kitab lain 17. Oh, tumakninahnya dipisah-pisah. Ruku tumakninah, i'tidal tumakninah gitu. Dipisah, ya satu-satu. Nah, kalau di sini tumakninahnya digabung. Jadi satu rukun. Makanya di sini ada tambahan wa tumakninatun fi kullin. Melakukan tumakninah di setiap perpindahan rukun berukun sholat. Nah, jadi digabung jadi satu. Nah, kemudian yang